Pandeglang Bisa. Pandeglang Takbir. Allahu Akbar. Wah, langsung bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pandeglang bisa. Pandeglang Takbir. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Bang Kumis Berbagi. Pagi ini Bang Kumis ada di Kabupaten Pandeglang, di mana pagi ini sedang berlangsung acara penutupan training center tahap pertama Kapilah Kabupaten Pandeglang. Bang Kumis Berbagi yang telah meliputi kegiatan training center LPTI Kabupaten Pandeglang. Jangan lupa like dan subscribe Bang Kumis Berbagi. Bang Kumis memang mantap. Alhamdulillah, hari ini kami menengok orang Kapilah, di mana kami memberikan motivasi di hari kedua perlombaan FTI tingkat provinsi Banten, dan laporan dari panitia bahwa hari ini anak-anak kami sudah mempersembahkan untuk Pandeglang sebagai pemalatul Quran, para pecinta Al-Quran, dengan medali emasnya 5, peraknya 8, dan perunggu. Siap, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waduh. Sehat-sehat. Alhamdulillah, akhirnya jumpa lagi nih. Iya. Sehat-sehat. Pak Haji ingat nggak di saat Bang Kumis meliput pertama kali waktu persiapan MTQ? Iya. Dengar-dengar ada acara Iya. di Hotel Regi tentang hafid Quran. Karena sebelum ini Bang Kumis juga dengan Ibu Ina sudah ada obrolan gitu ya. Dan Ibu pun, Bang Kumis jangan lupa ke sana hubungi sekretaris umumnya katanya. Oh gitu. Yang semangat banget. Iya. Omong-omong MTQ yang baru saja dilaksanakan di Tangsel Pak ya? Enggak, di Kota Serang. Di Kota Serang. Nah, capaiannya sampai ke ranking keberapa tuh, juara keberapa itu? Iya. Jadi gini Bang Kumis, makasih nih ya udah silaturahmi. Jadi MTQ ini rencana di 2020 itu di Tangsel karena ada COVID, maka ditarik ke Kota Serang oleh LPTQ Banten. Dan ini luar biasa. Ternyata di tengah COVID ini Pandeglang justru mencapai klimaks targetnya. Untuk Sesuai yang cepat yang dulu kan? Betul. Kita sejak 2017 sampai 2019 itu peringkatnya 4 ya. Apalagi sebelum 2017 itu rankingnya ranking bawah, papan bawah. Tapi kita melangkah naik, dan di 2020 kemarin ini alhamdulillah sesuai dengan target kita mencapai 3 besar. Nah, Pak Haji, bicara pencapaian target itu kan tidak instan Pak ya. Betul. Tidak semena-mena kita kayak beli toko betul. atau apa gitu kan? Iya. Tidak jadi. Karena dari peringkat yang sebelum-sebelumnya keempat, bahkan pernah kelima, bahkan pernah yang paling jebol ke-6 gitu kan? Iya. Nah, sekarang mencapai ke peringkat 3. Upaya apa saja nih agar menjadikan satu bahan evaluasi buat kita semua yang peduli dengan anak-anak kita gitu, masalah Al-Quran. Betul. Jadi yang pertama di tahun 2017 kami dari FTI memancing giroh kita semua selaku masyarakat, wabil khususnya para pimpinan dalam hal ini bupati, pak wakil dan seterusnya, giroh terhadap MTQ. Giroh MTQ ini karena apa? Karena kita kota santri. Nah, itu Gitu. persoalannya. Ketika muncul giroh, maka ada kesemangatan. Nah, kita kenalkan, saya ngobrol sana sini, ngobrol terkait dengan bagaimana nih prestasi Pandeglang. Ya, betul. Dengan kondisi seperti ini selalu di papan bawah. Maka kemudian saya diskusi dengan beberapa unsur pimpinan, bupati dan yang lainnya. Kita bilang kalau mau prestasi ya harus didukung oleh anggaran. Nah, itu. Jadi mimpi di siang bolong bicara prestasi kalau tidak di Tanpa anggaran. backup oleh anggaran.
di tengah keterbatasan Pandeglang, alhamdulillah karena ada giroh tadi, maka Ibu Bupati respon sekali. Ya silakan kita coba mensiasati anggaran hibah ini dinaikkan. Maka anggaran itu dinaikkan, kemudian kita serius memanage ini di LPTK. Nah, dari anggaran yang ada kita lakukan training center. Nah, seperti Bang Tumis waktu itu datang ke training center. Ya. Udah. Nah, inilah kedekatan para santri-santri kepada Sekretaris Umum LPTK. Terus lagi bincang-bincang, namanya melihat ustadznya salaman bro. Itu bukan masalah. Kita lanjut pagi. Maklum anak-anak. Iya, akhlak di situ tertanam. Nah, tadi bicara pencapaian yang sudah dilakukan dari semenjak awal gitu. Untuk masalah yang disebut oleh sering disebut oleh ibu sendiri sebagai program kabupaten tentang satu desa satu hasil. Ada kaitan banget enggak nih dengan LPTK sendiri yang Bapak bikin? Ya, program satu desa satu hasil di Pandeglang ini yang dimunculkan di 2020 itu program brilian Bupati. Ada hanya beberapa kabupaten kota di Indonesia saja yang memiliki program ini. Nah ini semua kita ingin menjawab Bupati itu bahwa memang Pandeglang itu kota santri seperti ini idealnya. Maka dicanangkannya kerjasama dengan LPTK, kemudian pemerintah daerah melalui bagian Kesra, semua MUI semua bersatu. Tapi ini kan perlu biaya. Nah biaya ini disiasati melalui penyertaan di LPTK. Nah ini kita support anak-anak kita di setiap desa, kita adakan rekrutmen calon sapi-sapi jauh. Nah itu di teknisnya itu oleh LPTK oleh yang lain lah, stakeholder yang lain. Jadi ini program yang luar biasa menurut saya, dan ini tidak bisa berhenti begitu saja dan harus outputnya harus jelas. Terus gini nih, kalau untuk kota-kota lain mungkin ya ada rintangan dan tantangan memang setiap daerah beda. Tetapi seperti yang kita tahu bersama bahwa Pandeglang ini kan sudah ada namanya wisata. Itu digaungkan oleh beberapa pihak, bahkan kawasan ekonomi khusus yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, Bapak Presiden, itu di Pandeglang loh Pak. Nah, dampak agar menghindari efek keterbenturan antara pariwisata dengan agama itu sudah pasti. Bagaimana cara menyiasati agar itu ya wisata ya tetap berkembang, tapi agama pun justru harus lebih berkembang. Nah inilah sebenarnya substansinya, salah satu substansi yang ingin kita dapat, yang harus dipahami bersama oleh kita oleh masyarakat Pandeglang. Di satu sisi Pandeglang ingin mengeksplor dirinya untuk meningkatkan PAD, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ada kawasan zona ekonomi khusus, kemudian ada jalan tol, ada kawasan jalur kereta, bahkan bandara. Itu semua ya kita lakukan dan dicanangkan oleh Ibu Bupati, dan itu luar biasa. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara perkembangan suatu daerah, maka harus diimbangi kepada bagaimana warga masyarakat ini memiliki akhlak, memiliki adab, memiliki komitmen keagamaan yang kuat. Semaju apapun daerah dengan akhlak yang baik, dengan penguasaan dan pengamalan Al-Quran secara benar, maka insya Allah tidak menjadi gangguan pembangunan itu. Jadi selaras jalan, pembangunan secara fisik, infrastruktur, kemudian pembangunan secara rohani, secara mental, psikologis, kemudian komitmen keagamaan itu berjalan beriringan. Nah itulah sesungguhnya prototipe sebuah kota religi, bukan meninggalkan pembangunan, tapi harus ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan pembangunan rohani. Dan salah satu pembangunan rohani ini adalah melalui MTQ, kemudian melalui pembinaan ataupun program takfir, program takfir satu desa satu hati. Jadi rahmat Allah itu akan turun dan tidak akan terlalu dengan itu. Nah, itu kembali ke masalah tadi dikatakan MTQ. Para juga akan tadi tidak ini Bang Tumis mencapai sebuah pencapaian sampai 2 3.
mungkin itu tidak cukup puas dalam arti karena masih ketiga, masih ada kedua, masih ada ke-1, masih ada umum. Iya betul. Nah, upaya-upaya apa saja ke depan Bapak yang punya dalam alih proksinya di LPTK pada santri-santri di Pandeglang agar peringkat itu akan selalu Ya. naik. Untuk ke depan gimana rencananya? Biar bagaimanapun MTQ ini adalah lomba. Ya. Lomba itu ada juara umum, juara 1, juara 2, juara 3. Maka kita harus punya siasat, punya strategi. Salah satu yang sudah kita lakukan melalui training center yang dipusatkan di satu tempat, yang kemudian juga penyertaan pengiriman calon-calon peserta MTQ di beberapa pondok pesantren yang khusus memang dibiayai oleh kita. Karena kita hafalannya baru 20, kemudian kita masukkan ke pesantren. Kita semua yang membiayai. Nah, kemudian juga kita memberikan reward. Reward Bagi itu yang prestasi. Ya. Kayak juara pertama kita sejak 2017, Ibu Bupati memberikan reward umroh untuk peserta yang juara 1 di tingkat provinsi. Dan perlu dicatat juga ya, untuk 2020 15 peserta Kabupaten Pandeglang yang kemarin di provinsi di Kota Serang akan dibawa untuk menjadi duta Banten di MTQ nasional di Padang. Padang. 15 orang di Padang Berarti tanggal tingkat 12 nasional. Luar biasa. Ini karena memang giro dan komitmen Ibu Bupati tidak lepas itu. Nah, terus gini, saya dengar ada supaya dalam arti semangat untuk para santri, insentif untuk para peserta nih yang bakal itu Ya, tadi katakan sekali lagi tidak instan, Ya. harus diperjuangkan dari awal sampai puncak. ya. Ada insentifnya itu, Pak. Yang program tahfiz ini ya. Nah, Iya, coba iya. gimana? Itu ceritain gimana sih ceritanya? Orang anak-anak kita memotivasi tidak hanya ngomong doang gitu. Ngomong doang biasanya sampai busa itu harus ada perangsang. Ya. Nah, Ibu Bupati melalui LPTQ memberikan reward, memberikan dorongan, motivasi dalam bentuk pemberian insentif Kepada seluruh peserta jumlahnya berapa itu? 339 Berarti orang jumlah desa. jumlah desa. Itu kita kasih insentif selama 1 tahun, 1 tahun malam. Kita bagikan sengaja untuk mensiasati kayak yang sekarang ini dibagikan selama 6 bulan. Nah, ini bagaimana nih kalau seandainya nih yang namanya pemikiran anak-anak kadang-kadang bukan berarti dia nggak mampu tapi karena banyak malesnya. Sebenarnya kalau anak ibarat air itu masih bersih, tergantung mau dan tidaknya. Seandainya nih ada anak-anak dalam 3 bulan atau 4 bulan tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh Bapak nih, itu gimana coba? Nah, ada beberapa indikator. Ya. Satu, apakah anak itu memang lingkungannya tidak kurang memungkinkan. Yang kedua, apakah orang tuanya malas-malasan. Kemudian yang ketiga, memang bawaan si anak. Nah, semua itu kita selami indikasi desa itu kita apa namanya? Sebagai bahan evaluasi. Sebagai evaluasi. Misalkan ada dia karena memang waktunya dia main dulu misalkan. Makanya kita ada yang namanya pendamping untuk tingkat kecamatan yang dia mengawasi peserta yang desa tadi itu ada dan itu ada rewardnya, ada hak pendamping itu yang kita buat. Jadi diawasi. Kita tes nanti misalkan hari ini tesan hafal 2 juz. Sudah oke lancar. Kita tanya lagi, mau terus apa enggak? Mau program tahfiz ini? Kita kalau udah selesai hafal segini, tenang, kita dikasih bonus seperti apa yang bilang Bupati tadi kan gitu. Terus kita gitu. Jadi jangan nanti bonus itu bukan mau ngasih satu pendidikan yang gak baik, tapi namanya anak kan gitu kan. Nampaknya Selalu kita monitor. terus gini, sebenarnya ini di era digital ini tugas Bapak ya sebagai LPTQ nampaknya jujur Bang Kumis berat ini karena persaingan antara kebiasaan anak-anak yang dulu kita dengar setiap maghrib ada dengungan suara ayat-ayat Al-Quran di rumah-rumah. Nampaknya semakin kesini bahkan hampir punah. Kebanyakan mereka malam ya tanda kutip. Coba upaya apa saja nih agar mereka itu ya setidaknya jangan terlalu kita enggak anti modern kan, tetapi agama juga harus kita siasati dengan kemajuan zaman. Jadi kepada para peserta hafid di semua desa,
kita haruskan 15 menit 30 menit 30 sebelum waktu maghrib itu mereka harus melakukan tahsin di rumah masing-masing, di kediaman masing-masing. Ini sebagai pantikan motivasi buat yang lain, dan juga sebenarnya ini sekalian saja kepada kita sekalian warga masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk kembali membangkitkan cara keberagaman kita dalam rangka syiar. Dulu kita dari itu, dulu sebelum maghrib waktu datang beduk, indah banget nampaknya tuh masa-masa kita di musola, waktu kecil Pak Haji. sudah baca sholawat. Sekarang tuh hampir tergeser benar, karena ada pergeseran cara hidup, pola gaya, cara handphone, segala macam. Nah ini yang harus kita mulai. Yang intinya menurut saya, apapun program, sebagus apapun program, kalau tidak dilandasi oleh giroh, rasa memiliki, rasa ingin tahu, rasa ini, itu tidak sulit untuk bisa terrealisasi. Makanya marilah sama-sama kita, pribadi-pribadi kita, dimanapun kita, warga masyarakat Pandeglang, marilah kita munculkan giroh kita satu pada Al-Quran, karena bicara hari ini tidak hanya bicara tentang kondisi hari ini, tapi kita bicara tentang anak cucu kita ke depan. Apakah imam mereka adalah Android, atau kita mau menjadikan imam mereka itu adalah Al-Quran sebagai pandangan. Berarti kayak gini, keberhasilan sebuah atau negara atau wilayah untuk ke depan dilihat dari hari ini, bisa kan? Iya. Itu loh. Iya. Kalau kita dicetak dengan anak-anak yang tentang Al-Quran, dan insya Allah Pandeglang sesuai dengan predikatnya kota santri. Itu Oke, outputnya itu. terima kasih Ya. Pak Haji. Ya. Hampura nggak ganggu. Enggak apa-apa, terima kasih banyak Bang Bumi, semangat terus. Ya, ini syiar bagian dari dakwah juga. Bang. Amin, amin. Mudah-mudahan ibadah buat bukan kita. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Terima kasih Bang Kumis Berbagi yang telah meliput kegiatan dari sektor LPTK Kabupaten Pandeglang. Jangan lupa like dan subscribe Bang Kumis Berbagi. Bang Kumis memang